Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun dan menurut saya ini harus kita dukung. Terus terang saja saya kesini itu nggak main kesini saja. Saya dapat kehormatan diundang. Saya jelas melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saya melaporkan kepada Panglima TNI. Jadi saya bilang saya itu mau lihat. Karena kalau sampai terjadi perang nih, percaya nggak ya? Seperti kita contohkan Taiwan, Jepang kemarin saya Kakudaikaku di Laut Cina Timur, saya itu yang bergerak kapal nelayan. Nah kalau kapalnya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kemudian nggak bisa cepat bikinnya, kan ini saya bikin ini cepat banget nih. Ternyata cuma selama COVID istilahnya nganggur gitu. Jadilah kapal. Dan kemandirian, nggak pakai uang BUMN, nggak pakai uang dari Bu Menteri Keuangan, nggak pakai uang siapa-siapa. Jadi kalau saya bilang sih, yang kayak gini harus didukung. Tahu nih gimana kesan-kesan Ibu Koni sendiri setelah datang ke tempat ini melihat langsung penggalangan kapal ini bagaimana? Aduh, saya mau pingsan karena amazed bener. Begini ya, terlepas dari apapun rame-rame, saya itu kan ada di ANDRI, di Dewan Maritimnya Arsip Nasional. Jadi saya tahu betul dan mempelajari betul bagaimana kemampuan melautnya nenek moyang kita, leluhur kita, dari semua kesultanan, kerajaan, apapun namanya waktu itu, ketika Portugis masuk, ketika Spanyol masuk, apalagi ketika VOC masuk, itu dihapuskan. Contohnya misalnya di Makassar, orang-orang Bajo itu waktu VOC masuk langsung dijadikan VOC, sehingga kemudian orang Bajo kehilangan kemampuan buat kapal. Kalaupun ada yang lari membuat kapal itu hanya berani kecil-kecil yang cuma 30 meter, berapa meter. Jadi intinya kita tuh dihilangkan kemampuan melaut kita atau kemaritiman kita. Padahal dulu kan yang kita terkenal sangat. Nah, ketika saya tiba-tiba membaca berita saya membuat kapal, saya tuh orang kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya matur nuwun sangat saya diundang dan saya sendiri dan saya semakin kagum karena begini ya. Kalau melihat sesuatu masalah tuh lihat dari secara holistik. Penelitian Lemhanas kemarin menyatakan kita tuh akan perang 2037. Indonesia ini akan terdampak perang di tahun 2037. Tidak dengan Cina, tidak dengan Amerika, tapi kita jadi pelanduk mati di tengah-tengah. Buat saya nggak peduli mau perang apapun, tetapi kedaulatan kita bisa terjaga. Kita tahu kondisi angkatan laut kita seperti apa, ya kan? Dan membeli kapal tidak semudah atau overnight buatnya. Tiba-tiba ada seorang syekh, biaya sendiri, ngulik sendiri, pakai orang sendiri, uang sendiri, ya kan? Membuat sampai sebegini dan tadi saya sampai naik ke atas gitu dan ini makin lama kapalnya akan semakin besar. Menurut saya malah ini harus ditularkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti gibbet system. Jadi saya ini membangun kemampuan keberdikarian ekonomi, teknologi, jadinya bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, ya teknologi masih tinggi. Nah, yang saya harapkan malah sekarang, inilah yang menjadi role model ditularkan kepada seluruh pesantren di pesisir-pesisir Indonesia, seluruh gereja di pesisir Indonesia, seluruh kuil, pura, whatever you name it lah. Pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayangkan nggak kalau 14 tahun lagi betul-betul Cina dan Amerika berantem di antara kita, kan nggak mau dong kita rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau perlu mereka semua keluar, pakai apa? Nggak mungkin kalau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mulai dengan kapal yang panjangnya 150. Berapa? Tadi saya 200. Awalnya ini kan ini 50 baru ke belakang tadi yang semua akan bisa sama yang segede Nabi Nuh yang dihebohkan itu. Nah, jadi menurut saya PT PAL aja nggak bermimpi kali bikin kapal segede kapal Nabi Nuh. Nah, ini yang menurut saya harus didukung. Jadi orang Indonesia ini harus biasakan melihat masalah itu secara clear gitu. Jadi jangan dicampur adukan, yang satu politik, yang satu apalah, pusing jadinya. Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun dan menurut saya ini harus kita dukung. Terus terang saja saya kesini itu nggak main kesini saja. Saya dapat kehormatan diundang. Saya jelas melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saya melaporkan kepada Panglima TNI. Jadi saya bilang saya itu mau lihat. Karena kalau sampai terjadi perang nih, percaya nggak ya? Seperti kita contohkan Taiwan, Jepang kemarin saya Kakudaikaku di Laut Cina Timur, saya itu yang bergerak kapal nelayan. Nah kalau kapalnya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kemudian nggak bisa cepat bikinnya, kan ini saya bikin ini cepat banget nih. Ternyata cuma selama COVID istilahnya nganggur gitu. Jadilah kapal. Dan kemandirian, nggak pakai uang BUMN, nggak pakai uang dari Bu Menteri Keuangan, nggak pakai uang siapa-siapa. Jadi kalau saya bilang sih, yang kayak gini harus didukung. Nggak tahu ya, saya baca cuma sekilas aja ya. Bupati itu katanya menutup tempat ini sebenarnya ya, Pak Ade ya. Karena IMB lah, kalau IMB mah diurus aja tinggal pakai klik-klik dibantuin atau kenapa jadi mesti ini kemampuan ini dinihilkan. Kalau saya nggak, saya sepakat ini malah mesti dikembangkan. Nanti saya pulang dari sini saya mau lapor sama kepala staf
sama Panglima, sama kalau perlu sama Menhan, kalau Menhannya ada, yang kayak begini mestinya didukung. Karena ini adalah sekali lagi kibuts kemaritiman kalau saya menyebutnya ya. Bagaimana usaha sendiri, ngulik sendiri. Tadi saya soalnya dibawa sama Syekh dari mulai model kecil sih ya, Ya. kapal kecil, terus jadi kapal agak kecil lagi, agak besar dikit, baru sampai segede gini. Ini kan nggak main-main. Jadi itu aja yang kita mesti appreciate, dan saya sekali lagi terima kasih Syekh Ya, sudah terima mengundang kasih. saya. Semangat terus Syekh. Semangat. Oke, gitu aja. Menurut Ibu, dengan tidak dikeluarkan izin anak galang kapal Al Zaitun, tes itu seperti apa? Saya tuh nggak terlalu tahu apa, karena saya kan harus baca berkas sebenarnya. Cuman kalau saya baca media sekali lagi itu katanya hanya IMB. Dan menurut saya salah satu tugas bupati itu menyederhanakan IMB lah. Yang penting sekarang lihat dong, ini mau dibikin buat apa gitu. Kalau memang buat kemajuan bangsa, buat role model, bangsa ini menjadi semakin mewujudkan blue ekonomiknya itu, mewujudkan poros maritim dunia itu. Kalau saya tuh ngeliat kapal ini, yang di kepala saya bukan ikan saya. Kalau sampai perang, ini mah tinggal dikasih senjata, betul nggak, Pak ya? Tempel senjata udah, beneran. Kayak waktu saya belajar di kasus Laut Cina Timur itu kan Jepang sama Taiwan akhirnya dikerahkan kapal-kapal nelayan, not Coast Guard, not the Navy. Ya kan, ya. Jadi apa ya? Sekali lagi, kalau itu silahkan dibicarakan dari bupati. Tapi kalau saya sih menghimbaunya, kalau cuma urusan IMB sih, kayaknya itu mah harus bupati bantuin ya. Itu aja. Sudah Bukan hampir dihalangin ya, selesai, Bu, gitu. sudah hampir selesai. Ya. Bukan nih, ketika tadi Bu Koni bilang ini adalah role model blue economy, Ya. bagaimana nanti Ibu menyampaikan minimal atau maksimal kepada Mr. Presiden? Mr. Presiden. Ya. Saya nggak, kapan ya saya diundang ke Pak Mr. Presiden? Kayaknya enggak, entar saya kirim surat cinta aja. Enggak. Saya biasa kalau ke Pak Presiden, saya melalui jalur beberapa kawan sahabat, saya biasanya bikin laporan dua lembar, 3 lembar, apa yang saya lihat. Makanya buat saya itu seeing is believing. Dengan udah melihat ini, lalu saya melihat ini harusnya jadi role model untuk semua pesantren, semua gereja, semua apapun itulah yang supaya mewujudkan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Gini loh, Presiden Jokowi ini adalah presiden yang menarik ya. Dia satu-satunya presiden menyatakan Indonesia poros maritim dunia. Ya kan? Ya. Kan nggak cuma kekuatan pertahanan yang selama ini saya geluti, tapi interventing antara ekonomi dan militer. Nah ini yang diwujudkan oleh Syekh itu adalah ekonomi biru beneran. Bayangin punya storage sampai sudah bisa membekukan sebegitu hebatnya, terus kemudian apa ya, nggak usah lagi lewat apa tuh tengkulak dan lain-lain. Tadi saya sempat nyanyi di atas dan saya tuh agak menitikkan air mata karena maksud aku itu betul loh. Kita tuh harus kekayaan kita tuh di laut dan kita jangan cuma bicara. Bangsa ini membutuhkan the doer, not the talker. Ini contohnya. Selamat siang, Mangga. Terima kasih. Tanya lagi satu lagi Bu Koni. Bu Koni, ketika kemarin Bu Koni kan diberikan nama Udah lo kemana jangan jauh. akan menjadi nama kapal keempat ya, setelah kalinya Mbak. Waktu di podcastnya Bang Helmi kan Bu Koni bilang saya nggak tahu dan saya nggak percaya gitu. Nah sekarang sudah melihat ini. Saya yang menjawab. Ya. Yang keempat itu nanti namanya Ratu Koni Rahakundini Bakri. Amin. Lo nggak ya, saya tuh baca buku asli ya. Oh, baru ya. Sebab apa? Kita memberi penghargaan pada yang masih jumeneng itu jauh lebih hebat daripada setelah itu. Jadi terima kan? Setuju kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketok palu? Ya. Ya ini ya dokter Adi Pramono dari Unhan. Jadi saya bilang sama dokter Adi biarkan dan coba di Unhan mulai kapal juga belajar dari laut transitnya kapal perang. Kemudian Sama-sama. beliau dari PT IKA, coba ini dosen PT IKA. Jadi ya ini kebersamaan itu diperlukan. Rakyat yang bersatu. Betul nggak, Sen? Ya. Oke, mangga tuh satu Ya, ini satu terima orang kasih, Miss. Berarti artinya Bu Koni akan menjadi pemersatu keduanya. Satu apa? PT IKA dan Bukan saya tuh tugas negara atau pemahaman nomor satu. Rombongan Ibu Koni Rahakundini Bakri ke galangan kapal Al Zaitun. Ini adalah kayu-kayu ulin yang diperuntukkan pembuatan kapal yang dinamakan kapal Koni Rahakundini Bakri. Ya, rombongan Ibu Koni Rahakundini Bakri sudah memasuki area galangan kapal
Pelabuhan Samud yang hari ini kedatangan Ibu Koni Rahakundini Bakri. Ini adalah galangan kapal Kita milik nantikan Al liputannya Zaitun. hanya di Wira TV. Terima kasih. Yang banyak kapan Pak di yang ketiga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu melahir. Masuk di sini. Nah, terus itu ada kulit. Nah, kita rancang Oh, sore itu sebelah sana. di belakang. Jadi sistemnya nanti kapal kita ini turun ke laut, pulang kalau mau ke kemudian untuk ngambil hasil dan untuk perputaran itu saya bangga banget. Tapi dari mana lah? Orang tuh ini dan santri, nah, alumni itu keren banget. Alumni kita tanya, kamu berapa tahun? Oh, saya suka dan IT. Kamu ekonomi mau nggak? Mau. Ayo. Dari mana saya belajar? Belajar itu sambil kerja. Dan di bawah layar. Lalu kita ketahuan yang gambarnya gimana? Saya gambar. Gambar ini ya susah-susah amat. Kalau betul ya nggak salah. Jadi dari sini ini nanti kita kasih apa namanya batu sampai kurang lebih 200 lah Sana. ya, jadi seperti breakwater. Kanan kiri ini kita kasih turap lagi. Ini nanti oke. Iya. Hari ya, kalau hari pasti. Iya. Iya. Kalau buat saya Pak, setiap turun, kalau melihara, kalau tidak ambil. ada kapalnya yang bisa kan itu paling dekat. Ini yang membuat saya kadang sama saya. Beneran, saya ini kan di Dewan Asik Nasional bagian maritim. Jadi saya tuh melihat kan kita tuh berjalan kemampuan buat kapal itu yang berjalan. Nah, saya tuh bikin dengan kemauan begini, uang sendiri, kemudian kita bangga banget, apalagi kalau sampai tercapai yang 360 meter. Saya pun bangga. Ya, apa yang disampaikan. Maka jangan ditolak. Kapal keempat, Koni Rahakundini. Kapal keempat. Saksikan semuanya. Ya akan lah, nanti aku masih banyak yang silakan. Setelah itu, diskusi. Layak itu diskusi. Indonesia ini kalau ini harus ada paling berapa sudah bilang banyak dulu dan nanti minta izin ke komandan. Waktu itu saya di depan kampus kita ada program Melayar. Oh ini makan beliau Ya, karena sudah terjun. ya kita masuknya Panas yang saya bagus. perawatannya mahal. Terus yang belakangnya lunasnya 40, jadi 58. Ini 200 GP, di belakang 600 GP. Jadi ada dua nih. Baru dua. Oh baru dua. Baru. Tiga. Saya boleh ya sangat bagus. Jadi 3 kali lipat sana plus ini.
Belum, 390 nanti yang paling besar, Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh lebih besar lagi. Yang Nabi Nuh kan saya baca Quran. Siap. Sulit menemukan ukuran. Adanya di Bible. Saya baca di Alkitab. Iya, saya juga. Ketemulah 150 kali 50 kali 25. Oh, Kalau di meter. oke. Itu lebih cepat kita mendapatkan kalau membaca Quran nggak ketemu arti, Baca Bible. baca Bible itu ensiklopedia kita bisa itu cepat ketemu. Benar. Kalau Bible kan harus buka lama. Ya, saya punya ensiklopedianya. Oh, Set. iya. Kapal Nabi Nuh. Nah, itulah keyakinan kita beragama ternyata tidak diganti oleh kitab-kitab yang lama. Itu semua dirangkum kata Al-Quran. Siap. Saya baca Quran nggak ketemu, saya lihat Bible ketemu. Itu betul. Jadi ini kita turunkan dulu. Mudah-mudahan ya bulan ini sudah turun. Baru kita dorong perjalanan itu, baru dimulai. Ini sudah lengkap. Apa daging ini? Yang kerjakan interiornya siapa? Kita semua. Semua. Oke. Ini sudah ada navigasi, semua ada untuk kontrol karang, komunikasi dari tengah laut sampai ke sampai darat. Itu nih yang saya serap. Bisa aja sih. Tiap kita diskusi ada berita apa dari Kupon. Khususnya pada waktu kapal selam kita Hilang segala ya. Kayak putihnya. Tapi kemampuan kita baru tahu. Kita di Kalimantan. Kita di Kalimantan. Dan kita masih punya. Dan ada juga. Ya. Jalan apa namanya Enregen Iya. Habis turun kapal tuh ada fungsi. Nah, Ya, harus pasti. kita kendi ya. Iya. pemilihan sih. Oh, sih, nanti men. Makanya ada ini tradisi turun kapal. Ini bisa ulang alik. Kalau ini insya Allah lebih cepat dari yang kecil. Oh, malah lebih cepat. Ya, mengapa? Karena peralatan begitu. Ini dulu gendong Bu. Kayu yang bertahun-tahun itu digendong 50 Iya, orang. manual lah istilahnya. Ini sudah ada tukangan Bu. Sudah di ini apa, Itu plate-nya. jinnya mampu mengangkat. Enggak, sambung. Kalau utuh malah nggak kuat. Nggak kuat ya. Tengah ya. Ini nanti kita balut plat minimal 1,5 cm. Maksimalnya 2. Terus nanti luarnya kayu, dalamnya plat itu. Karena sudah ada penekanan. Foto ya. Foto. Soalnya ini legend banget kan jadi rame gara-gara Apa namanya? Itu yang untuk disimpan itu. Rekening. Oh, rekening saja sih. Apa itu bahasanya? Blocking. Nah, Dibekukan. bukan. Diblokir. Aku dibekukan menyalahi kaki-kaki. Lalu kalau kita mau majar laut, terus ada kamera yang 50 ton dan dalam perjalanan. Ini kami ambil dari ini. Ya. Karena kalau membeli di sini, kita beli dapat 3, di sini 1. Jadi saya langsung ke sana. Ya. Dibantu tap layar dan share-nya teman-teman ya, biar nggak rungkat. Tolong dibantu. Memang itu amfibi. yang sana. Ya, Oh, itu ambil gitu. itu. Kita tuh bisa masuk ke laut yang tinggi. Kalau kurang, naik ke sini. Apa namanya? Itu yang untuk disimpan itu. Rekening. Oh, rekening saja sih. Apa itu bahasanya?
blokir. Nah, Dibekukan. bukan diblokir. Blokir. Aku dibekukan menyalahi kaki-kaki. Lalu kalau kita mau majar laut, terus ada kamera yang 50 ton dan dalam perjalanan. Ini kami ambil dari ini. Ya. Karena kalau membeli di sini, kita beli dapat 3, di sini 1. Jadi saya langsung ke sana. Ya. Dibantu tap layar dan share-nya teman-teman ya, biar nggak rungkat. Tolong dibantu. Memang itu amfibi. Yang sana? Ya, Oh, itu ambil iya. Nah, itu bisa masuk ke laut yang tinggi. Kalau kurang, naik ke sini. Ya. Karena kalau membeli di sini, kita beli dapat 3, di sini 1. Jadi saya langsung ke sana. Ya. Dibantu tap layar dan share-nya teman-teman ya, biar nggak rungkat. Tolong dibantu. Memang itu amfibi. yang sana? Ya, Oh, itu ambil iya. Nah, itu bisa masuk ke laut yang tinggi. Kalau kurang, naik ke sini. Di balik menit itu mendatangkan kita yang ongkos, memulangkan kita yang ongkos. Nyawanya Kerja nggak kerja, yang penting menitnya Bayar. ada. Kenapa tidak kita ambil dulu? Nanti kalau sudah selesai, ada orang pakai, nggak dipakai ya suruh bisnis. Makanya di sini kerjaan nggak pernah putus. Dan kalau putus, memulainya. Seperti olahraga. Olahraga berhenti satu hari aja. Coba. Oke. Ini masih manual. Oh, yang itu. Oh, Sukses ya. saya dikatakan Belum. yang belum ada namanya Sinato. Uang enggak. Kita baru mulai. Sebelumnya kan kita main kan. Saya kan juga buat terus mulai 2 tahun. Isinya kayu dan dipotong Sistem saya maksudnya di pertama didamping